Halo semuanya, selamat datang bertemu kembali di acara live interview dari website Toto.com. Nah, ini adalah kali ke-7 sesi live interview dilaksanakan. Nah, memang ada di 2 platform, ada yang di YouTube dan ada juga yang di Facebook. Nah, di sesi live interview kali ini, ada tema yang menarik nih, di mana situasi sekarang kita menghadapi situasi pandemi, eee, ada satu hal unik yang dilakukan oleh Honda Prospect Motor, yaitu kontes modifikasi secara online, di mana semua orang yang memiliki kemampuan untuk mendesain menggunakan secara virtual bisa melakukan modifikasi mobil, tapi secara online. Jadi tidak secara online, tapi secara virtual. Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali dan kali ini adalah penyelenggaraan yang ketiga. Selain itu juga kegiatan ini tuh memberikan hadiah-hadiah yang lumayan loh, bukan lumayan lagi tapi cukup besar. Tentunya sangat menggiurkan. Mau tahu seperti apa, penyelenggaraan dari kontes modifikasi virtual ini, terus hadiahnya apa aja, kemudian cara mendaftarnya seperti apa. Pada kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, yakni Mas Arfi, yaitu Bapak Yulian Karvili, selaku PR Manager dari PT Honda Prospect Motor. Halo Mas Arfi. Ya, halo Mas Rizky, apa kabar? Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, sehat Sehat. semua. Ya, Sebelum ngobrol-ngobrol soal Brio virtual modification ini, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sih sama Mas Arfi. ya, Ini udah sekarang nih kondisi kan sudah, boleh dibilang ekonomi sudah mulai kembali digerakkan oleh pemerintah nih Mas Arfi nih. Ini Mas ya. Arfi di Honda sendiri sekarang gimana? Masih kerja dari rumah kah? Atau sudah mulai masuk kantor? Ya, intinya sih kita ikutin aturan PSBB ya saat ini ya. Ya, Saat ini kan masih memang PSBB transisi ya sekarang ya namanya ya. betul. Jadi nanti kita akan mengikuti membatasi 50%, baru 50% dulu yang masuk sambil kita siap-siap supaya industri tetap jalan, tapi juga kita jaga kesehatannya di kantor, dan kita juga siap-siap untuk normal baru nantinya kalau udah bisa full 100%. Oh. Mudah-mudahan tidak lama ya. Nah, mudah-mudahan, amin. Semoga saja sih bukan cuman kenormalan baru ya, tapi ya sudah diketemukan apa antivirus atau vaksin lah supaya kita juga bisa kembali beraktivitas, kembali Ya, normal ya, bukan kenormalan ya, baru. Oke, Mas Arfi, ini tema kali ini kan kita akan membahas tentang Honda Brio Virtual Modification atau VMOD ya. ya. Mau nanya-nanya nih Mas Arfi, kira-kira nih Mas Arfi, eh, sebenarnya ini kan bukan yang pertama gitu loh. Jadi Ya. perhelatan kontes modifikasi apa virtual ini bukan yang pertama. Yang kali ini yang membedakan apa, Mas Arfi? Dan ini sebenarnya yang keberapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah ya? Iya, ini benar. Ini udah ketiga, dan memang ini sebenarnya yang membedakan adalah timingnya aja ya sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya trendnya itu sudah berjalan ya dari beberapa tahun terakhir. Dari 3 tahun terakhir kita udah mulai melihat bahwa uh, platform digital itu jadi satu platform yang banyak digunakan orang gitu untuk mereka berkomunikasi, untuk mereka mencari informasi, bahkan untuk hiburan sampai ke kontes-kontes pun semua banyak dilakukan secara online. Apalagi kalau misalnya kita bicara mengenai modifikasi mobil ya, modifikasi mobil itu sebelum kita bikin virtual modification ini, Honda memang sudah melakukan modifikasi itu udah lama sekali ya, udah mungkin sudah sampai hampir 10 tahun kita melakukan kontes modifikasi. Kontes modifikasi. Ya, tapi ini apa ya, antusiasmenya memang sangat sangat tinggi dari tahun ke tahun, sangat tinggi gitu. Banyak orang yang melakukan modifikasi, pengen membuat modifikasi gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita berpikir supaya lebih banyak orang lagi bisa ikutan gitu modifikasi. Karena banyak yang punya ide, banyak yang kreatif, tapi mereka tidak punya apa ya, sumber daya untuk membuat mobil modifikasinya gitu. Betul. Nah, orang-orang seperti ini yang sebenarnya ingin kami fasilitasi gitu ya. Mereka yang mengandalkan kreativitas, mereka yang ingin berkarya, menunjukkan hasil karyanya. Nah, menurut kami platform digital ini adalah salah satu platform yang sangat tepat untuk digunakan bagi orang-orang ini untuk menunjukkan hasil karyanya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir,
ya itu meningkat dari tahun pertama, tahun kedua itu selalu meningkat jumlah partisipannya ya. Dan kami rasa dalam kondisi yang seperti ini, timing yang saat ini di mana terjadi pembatasan sosial, memang orang tidak bisa melakukan aktivitas di luar, mereka banyak melakukan aktivitas di rumah, banyak waktu di rumah. Nah, ini menjadi waktu yang tepat sebenarnya menurut kami untuk orang-orang ini tetap beraktivitas, tetap menunjukkan kreativitas mereka meskipun hanya di rumah. Seperti itu. Oke. Nah, si Honda Brio Virtual Modification, berarti kan ini kan kontes modifikasi khusus untuk produknya Honda Brio gitu ya, Mas Arfi ya? Iya, betul. Oke, nah untuk kali ini kan berarti sudah yang ketiga, kalau nggak salah tahun 2018 itu temanya bebas ya? Temanya bebas, tema modifikasi sendiri kan sebenarnya kalau secara, real gitu kan banyak aliran lah, ada yang racing, ada yang elegan, ada yang macam-macam. Nah, tahun 2018 temanya tidak dibatasi, tahun 2019 kalau tidak salah itu dibatasi dalam 2 kategori aja ya, racing dan elegan. Nah, kalau di tahun 2020 ini, Mas Arfi? Iya, jadi pertama Honda Brio ya. Honda Hmm. Brio kenapa kita buatnya untuk Honda Brio itu karena memang ini mobilnya anak muda sih, gitu ya. Dan anak muda itu lebih kreatif, mereka punya mobil tapi mereka pilih mobil yang banyak dipakai orang karena itu pilihan yang aman buat mereka, gitu ya. Jadi mereka pilih mobil yang aman pilihannya buat mereka karena banyak dipakai orang, tapi mereka nggak mau mobilnya itu sama dengan mobil yang orang lain. Saya punya mobil nggak mau sama kayak mobilnya Rizky gitu kan ya. Personalisasi. Nah, makanya untuk anak muda ini modifikasi itu sangat populer gitu. Mereka ingin menunjukkan jati diri mereka melalui mobilnya gitu. Nah, makanya Honda Brio itu banyak dimodifikasi dan kami rasa itu karakternya sesuai dengan orang-orangnya yang lebih kreatif, lebih milenial lah ya. Mereka lebih tampil beda gitu. Dan karakter mobil Honda itu yang paling jelas itu sebenarnya adalah sportinya. Jadi memang dari tahun ke tahun kita berusaha untuk makin fokus apa yang menjadi karakter ya dari mobil Honda. Dan itu kelihatan sebenarnya dari submit desain yang dikumpulkan oleh para peserta gitu ya. Dari tahun pertama yang kita memang bebas, itu hampir seluruhnya ya mungkin saya bisa bilang 80-90 racing dan elegan ya waktu itu ya. Memang itu dua aliran yang memang dominan di modifikasi gitu. Nah, racing dan elegan ini yang jadi fokus kita di tahun kedua waktu itu. Kita mau lihat ada yang suka racing, ada yang suka elegan gitu kan. Nah, dari sini pun kelihatan bahwa dari entry-nya masih lebih banyak racing. Makanya di tahun yang ketiga ini memang kami fokus berdasarkan karakter mobil yang paling cocok dan berdasarkan kira-kira memang entry submission gitu ya dari orang-orang, bahwa karakter racing ini yang memang paling cocok untuk kita jadikan tema dari virtual modification contest untuk Honda Brio ini. Oke, jadi gitu ya. Karena desain mobilnya sendiri emang udah cukup sporty sih. Makanya untuk didesain atau dimodif menjadi lebih racing kayaknya itu. Dan toh 90% yang disubmit ternyata lebih cenderung ke racing gitu justru. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, Mas Arfi. Ini penyelenggaraan ini kan yang ketiga di seluruh Indonesia. Nah, ini berlangsung dari kapan sampai kapan? Ini sudah berlangsung sekarang, jadi sudah dimulai dan nanti. Sudah mulai ya? Ya. Dari dan tanggal nanti, berapa? Ya. Kenapa? Dari tanggal berapa? Waktu itu di bulan awal Mei ya, sampai dengan nanti kita akan umumkan pemenangnya di bulan Agustus nanti. Agustus. Oh, jadi masih cukup panjang waktu. Sekarang bulan Juni. Masih ada bulan Juli dan masih ada Agustus. Masih ada kurang lebih 2 bulan setengah sampai 3 bulan untuk nah, terus pesertanya siapa aja yang boleh ikutan mendaftar atau ikutan di kontes modifikasi virtual ini? Siapa aja boleh ikut, Mas. Jadi memang ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh ikut. Tinggal mengirimkan hasil desainnya aja secara digital dan itu akan diperlombakan. Jadi memang ini salah satu keunggulan, salah satu benefit yang kita bisa lihat dari kita merubah platform
modifikasi kontes ini dari yang aktual, yang offline menjadi online gitu ya, menjadi virtual adalah makin banyak orang yang bisa ikut gitu. Kalau waktu dulu kita lihat kontes-kontes modifikasi, biasanya yang ikut kira-kira ya komunitasnya itu aja gitu kan, ya kan, pemenangnya juga dia juga gitu kan. Nah, dalam virtual modification ini membebaskan semua orang, baik itu profesional atau mereka pemula gitu ya, selama desainnya itu berkualitas, selama memenuhi kriteria, itu dia berkesempatan untuk ikut dan berkesempatan untuk berkompetisi dan berkesempatan untuk menang juga gitu. Jadi memang sangat terbuka kompetisinya ya. Tuh, jadi teman-teman nih, ini Mas Arfi ternyata udah banyak juga nih yang ikut nimbrung di acara kita nih. Ada Mas Hartono Babakan, halo Mas. Ada Mas Santo Sadriah sambil ngopi, siap. Ada Bang M Munawar Holil, halo Om Arfi dan Kak Rizky, halo Bang, apa kabar? Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh nanti saya bantu sampaikan ke Mas Arfi. Oke, Mas Arfi, ini kita bicara soal virtual modification. Ya. Nah, biasanya kalau kita memodifikasi mobil itu kan biasanya suka ada regulasi-regulasi yang memang sudah ditetapkan oleh panitia ya, dalam hal ini penyelenggara terkait soal faktor safety supaya meskipun modifikasinya dilakukan secara ekstrim namun tetap bisa digunakan secara selamat gitu ya, secara safety di jalanan umum. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin virtual ini kan ibaratnya kreativitas tiada batas gitu. Bebas sebebas. Nah, tapi dalam hal virtual modification Honda Brio ini apakah ada regulasi-regulasi yang ditetapkan gitu oleh Honda sendiri terkait dengan modifikasi ini? Oh iya, Mas. Jadi memang sebenarnya karakter dari kontes ini kami masih mempertahankan ciri khas ya dari kontes modifikasi yang kita lakukan sebelumnya, yang waktu itu masih offline ya. Kalau offline memang waktu itu kita memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Jadi mereka modifikasi bagaimanapun tapi tetap harus layak jalan gitu ya. Dan ini pun tetap kami pertahankan di kontes yang virtual ini gitu. Jadi salah satu persyaratannya adalah memang tidak boleh mengubah bentuk dasar mobil secara ekstrim, dan juga tingkat keselamatan dan kelayakan jalannya juga diperhatikan. Nah, itu caranya adalah kita memang punya panel-panel juri yang mereka memang ahli dalam modifikasi gitu. Jadi ketika mereka melihat suatu desain, mereka bisa menentukan dengan desain seperti ini tidak mungkin gitu untuk jika dijadikan bentuk nyatanya, ini tidak mungkin untuk dipakai jalanan atau tidak aman. Nah, hal-hal seperti itu memang menjadi salah satu kriteria untuk penilaian dalam kontes ini. Jadi tetap memperhatikan batas-batas, artinya secara real ini kira-kira nih modifikasi ini kalau diterjemahkan ke bentuk modifikasi yang sesungguhnya mampu tidak, atau ini mah nggak mungkin, itu tetap ada pertimbangan-pertimbangan itu ya Mas Arfi ya? Iya, pasti Mas, karena memang yang kita lakukan adalah sebenarnya semua desain ini mungkin untuk diwujudkan dalam bentuk mobil nyata gitu. Dan ketika diwujudkan itu akan tetap layak digunakan untuk jalan dan aman untuk penggunanya. Jadi tetap sebagai referensinya bahwa ini ntar kalau mau diwujudkan jadi mobil harus bisa gitu ya. Berarti desainnya juga tetap mengikuti batas-batas itu tadi. Selain itu Mas Arfi, kira-kira yang dinilai apa aja selain dari faktor visibility-nya, maksudnya mampu tidak mobil ini untuk ditransform benar-benar sesuai dengan creativity itu tadi menjadi bentuk nyata. Yang kedua, dari faktor apa lagi yang dinilai? Biasanya kan banyak tuh penilaiannya. Ya, pasti nanti kalau secara teknis detail banyak sekali ya. Nanti misalkan ya macam-macam ya. Dari pertama yang paling jelas adalah sebenarnya kesesuaian dengan temanya gitu ya. Kalau tema kita sekarang kan adalah racing garage gitu ya. Jadi yang pertama kali dilihat oleh para juri adalah apakah desain ini sesuai dengan tema racing atau tidak. Nah, dari situ baru akan dilihat masing-masing dengan tema racing, setiap bagian-bagian itu sampai sekecil-kecilnya ya, nanti apakah dia pakai spoiler, apakah velgnya, atau sampai paintingnya gitu ya, body paintnya itu apakah semuanya sesuai
karakter racing, sesuai dengan karakter mobilnya, sampai ke hal-hal kecil seperti lekukannya apakah sesuai dengan konsep dari mobilnya dan lain-lain. Yang paling penting sih sebenarnya adalah bahwa nanti desain ini tidak boleh menghilangkan karakter asli dari mobilnya gitu ya. Kalau misalkan kita bicara dengan mobil Honda Brio, ya pasti kita bicara mobilnya anak muda gitu ya. Ini mungkin sedikit tips-tips ya, nanti bocoran dikit untuk yang mau ikutan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Honda Brio, pasti desainnya jangan dibuat sebagai let's say mobil komersil gitu misalkan. Meskipun nanti karakter dibuat ekstrim sekali tapi berubah menjadi sebuah mobil komersil atau mobil off-road gitu ya. Karena memang karakter mobilnya adalah mobil anak muda, mobil perkotaan, dan itu racing gitu temanya. Jadi mungkin itu yang paling penting untuk diketahui para peserta. Ini kisi-kisi yang udah paling mantap nih. Kalau ikutin ini udah pasti masuk hitungan lah. Ya, karena kan itu melenceng dari tema udah pasti dilihat kan otomatis. Oke. Nah, terus kita mulai masuk ke mekanisme nih, Mas Arfi. Karena gini, biasanya nih kita kan bicara tentang produk nih, di mana kegiatan ini namanya aja kontes modifikasi virtual Honda Brio. Nah, kalau kita modifikasi itu biasanya kan banyak komponen-komponen atau parts atau aksesoris yang ada brand lain di sana biasanya kan gitu kan. Nah, kalau dari acara kontes ini gimana? Kan mungkin kalau secara real ya memang sudah seperti itu. Kalau di acara virtual ini tidak apa-apa atau gimana? Atau mungkin ada guidance misalkan logo Hondanya tidak boleh dihilangkan atau apa? Ya, ya paling basic sih sebenarnya karena tadi berhubungan dengan tidak menghilangkan karakter mobil ya. Artinya logo Hondanya itu harus tetap ada, harus tetap kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan ada branding lain di mobilnya yang nempel gitu ya, kalau dia racing gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara virtual modification, hal-hal seperti itu lebih mudah ya, karena mereka mendesain ya misalkan supaya lebih aman gitu ya, logonya bisa dihilangkan atau disembunyikan dulu gitu kan. Tapi sebenarnya pada intinya kita melihat lebih umum sih, lebih ke keserasian desainnya dibandingkan dengan parts apa yang dipasang di situ gitu ya. Lebih ke whole desainnya apakah sesuai dengan karakter atau tidak gitu. Lebih ke arah tematis dan ke produk, apakah memang ini pantas tidak dan cocok tidak dengan unitnya gitu ya. Kira-kira mobil ini kalau dirubah temanya menjadi bukan sport atau apa, mungkin tidak cocok dan tidak mungkin untuk dilakukan modifikasinya, wah udah tidak mungkin mungkin penilaiannya juga akan mempengaruhi gitu ya Mas Arfi. Oke, nih Mas, terus sekarang saya mau tanya nih Mas, kan untuk tools atau platform yang bisa kita gunakan untuk mendesain itu kan banyak sekali aplikasinya. Ya. Adakah ketentuan-ketentuan misalkan harus menggunakan aplikasi A, aplikasi B, atau menggunakan software tertentu, atau memang dibebaskan, yang dilihat adalah output dari hasil karyanya itu sendiri? Ya, untuk platformnya sih dibebaskan, boleh pakai apa aja gitu ya. Yang dikirimkan ke kita juga yang penting formatnya itu image gitu, bisa dilihat dengan jelas. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan seleksi, tentunya nanti akan karya-karya yang sudah diseleksi itu nanti jika dibutuhkan kita bisa minta untuk jejak digitalnya gitu, untuk memastikan memang ini karyanya dia gitu. Misalkan kalau dia pakai let's say Photoshop gitu ya, kita akan minta filenya gitu, file yang belum dikunci gitu, supaya kita bisa memastikan ini adalah hasil karya orang tersebut. Jadi secara umum sih dibebaskan softwarenya pakai apa aja. Jadi bebas ya untuk. Nah, untuk pendaftaran tadi sudah. Oh ya, untuk pendaftaran sendiri Mas Arfi, justru belum ini. Kalau ada yang mau ikut mendaftar gimana nih? Maksudnya ada alamat websitenya atau harus ikut apa dulu gitu? Iya, informasi mengenai pendaftaran dan juga bagaimana mendaftarnya itu bisa dilihat di website Honda Indonesia, honda-indonesia.com. Nah, di situ nanti ada keterangan lengkapnya, apa aja yang diperlukan, kemana harus mengirimkan
hasil karyanya, tenggat waktunya dan lain-lain, dan informasi, syarat dan ketentuannya juga ada semua di situ. Oke, biar jelas gitu sambil saya lihat ini sih, saya bacain aja kali ya, bantu bacain. Jadi ada formulir yang perlu diunduh gitu ya, di-download Ya. pada website ini. Kemudian, oke, jadi modifikasi digital ini dilakukan secara offline dengan software yang dikuasai. Maksudnya tidak perlu harus terhubung dengan internet, bisa melakukan modifikasi melalui software. Kemudian karyanya dikirim bersama formulirnya ke email hondabriovmod@gmail.com. Ya. Nah, ini saya ulang lagi, karya dan formulirnya dikirim ke alamat email hondabriovmod@gmail.com. Dan ada satu yang perlu dilakukan oleh peserta, yaitu wajib memposting hasil karyanya lewat Instagram dengan hashtag parkir di rumah dan briovmod3. Ya. Dan akunnya tidak boleh di private ya Mas ya? Ya, ini sebenarnya tujuannya gini, kita per minggu itu ada 3 pemenang, tiga favorit. Iya. Okay. Ya, jadi para pemenang ini setiap minggu akan kita lihat dari submission itu, kita akan pilih favorit yang terbaik dari setiap minggunya. Nah, karena itu kita juga undang para peserta yang sudah membuat karyanya untuk di posting ya di Instagramnya masing-masing, mention ke Hondaisme dan kasih hashtagnya. Nah, itu akan eligible untuk kita pilih menjadi pemenang mingguan. Itu hadiahnya 150.000 per orang. Jadi lumayan ya, sambil nunggu apakah karyanya jadi juara di seleksi, tapi tiap minggunya ada tetap berkesempatan untuk jadi pemenang mingguan gitu. Tiap minggu 100 berapa? 100 hadiahnya? 150.000 untuk 3 orang. Tiap minggu. Tiap minggu ya? Ya. Kalau untuk hadiah totalnya sendiri, Mas Arfi, jadi ada berapa pemenang terpilih, mungkin dari beberapa kategori atau mungkin pemenang pertama, kedua, ketiga, terus total hadiahnya berapa? Ya, itu ada di website, tapi secara umum gini, pemenang total hadiahnya itu adalah 60 juta rupiah ya. Wih, mantap. Jadi ada 3 pemenang, total hadiah 60 juta rupiah. Total 60 juta rupiah. Ini sih kalau kita nggak perlu keluar modal lagi. Ibaratnya kan kalau modifikasi modalnya kan lumayan. Kadang ya kalau modifikasi offline itu hadiahnya nggak menang utama gitu nantinya. Oh iya, pemenang utama itu yang 60 juta hadiah total itu tadi ya, Mas Arfi ya. Oke, kalau dari jurinya sendiri Mas Arfi, ada berapa juri Mas? Terus siapa aja nih Mas? Dari bidang apa aja Bu? Ya, kita ada beberapa juri yang kita libatkan, ada 3 orang juri ya. Itu masing-masing memang mereka expert ya di bidang modifikasi. Kita juga gandeng NMAA, itu yang memang asosiasi untuk mereka after sales dan modifikasi gitu ya. Dan juga ada beberapa dari teman-teman media yang memang mereka punya expertise dalam bidang penilaian untuk modifikasi. Oke. Jadi ada beberapa juri panelis yang memang sudah sangat profesional dan punya pengalaman dalam hal menilai modifikasi ya, Mas Arfi. Halo, Mas. Ya. Oke. Berarti acara ini sebenarnya sudah berlangsung gitu dan akan diumumkan pada akhir Agustus pemenangnya. Jadi teman-teman nih yang belum ikutan, punya kemampuan untuk mendesain, ayo sekarang coba aja datang ke situs websitenya Honda Indonesia. Ada juga di komen ada yang ngasih linknya tuh, tinggal diklik aja, nanti di situ ada formulirnya, bisa di-download, terus nanti silahkan kirimkan hasil karyanya, atau baca aja informasi yang ada di link tersebut lah, nanti lengkap semua di situ. Terus saya mau bacain dulu nih komenan lagi. Ada Mas Anjar Laksana, halo Mas, bakal makin seru nih virtual modification. Wah, mantap. Hadiahnya apa aja nih? Ini nggak kemana aja nih orang. Hadiahnya tadi ada hadiah mingguan ya, 150.000 per orang, itu untuk hadiah mingguan. Jadi di tiap minggunya dipilih 1 orang pemenang. Kemudian hadiah totalnya di akhir acara itu hadiah pemenang utamanya ada total hadiah 60 juta rupiah. Ini
sangat besar mengingat untuk virtual modification itu tidak butuh modal yang besar gitu dibandingkan harus modifikasi nyata gitu. Terus ada lagi Mas Charles Gumis, ngintip modifikasi dari Gran Turismo atau Need for Speed baru di aplikasi di sini bisakah? Oh, maksudnya untuk inspirasinya. Gimana Mas Arfi? Kan banyak Wah, nih game ya. sekarang, game-game yang Inspirasi sih sebenarnya bisa dari hmm, mana aja ya. Kita lihat dari tahun ke tahun tuh inspirasinya luar biasa sih orang-orang. Maksudnya dari kita udah 3 tahun ya melaksanakan kontes ini gitu. Dan udah berapa ribuan, lebih dari ya setiap tahun tuh, tahun pertama tuh ada berapa? 400 ya. Terus habis itu 500-an setelah itu. 600-an gitu ya. Setiap tahunnya gitu kira-kira. Dan yang kita lihat sama bareng-bareng sama juri waktu kita lagi penilaian itu kreativitasnya luar biasa gitu. Nggak, hampir jarang sekali ada 2 desain itu yang mirip ya. Jadi memang rupanya butuh ajang-ajang seperti ini untuk mereka menyalurkan bakat mereka gitu ya. Jadi memang inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dan kita melihat selama ini inspirasinya desain itu luar biasa gitu. Sangat bervariasi. Jadi boleh ya, mau dari game juga boleh kok. Asalkan ini adalah karya-karya yang benar-benar original, bukan Ya, hasil plagin. betul. Nah, oke. Tapi pernah nggak sih Mas Arfi lagi pas penjurian atau ngelihat salah satu karya-karya yang dikirim itu ada yang lucu atau unik, saking menariknya tuh bikin ketawa atau gimana dari kiriman dari karya dari peserta ini? Oh, yang ajaib ya. Nah, ajaib tadi. Yang Nah, ajaib banyak, Mas. Ya gini ya, maksudnya sekali lagi ini kan hanya yang membatasi antara penciptanya dan desainnya adalah kreativitasnya gitu ya. betul, betul. Kita lihat memang meskipun pada akhirnya dibatasi oleh karakter mobil, dibatasi oleh tema gitu, tapi juri-juri pun yang biasa mereka sering melihat hasil-hasil modifikasi, mereka begitu ditampilkan desainnya, wah ini keren banget gitu ya. Hmm. Ya, memang banyak sekali sih, tapi kalau yang ajaib-ajaib juga banyak gitu ya. Itu misalkan Brio terus tiba-tiba jadi chop top gitu ya, atau belakangnya itu dibikin ada decknya gitu, wah itu luar biasa. banyak ya, luar biasa Bisa kreatif. jadi mobil amfibi juga mungkin ada yang punya silahkan juga sebenarnya nggak masalah kan, cuman Iya. tergantung dari penilaian aja nanti. Oke, Mas Arfi ini ada lagi yang nanya, Mas Arif, satu orang maksimal boleh submit berapa artwork? Maksudnya mungkin dibatasi kah per pendaftaran satu karya atau boleh 2 atau boleh 3 atau terserah mungkin, Mas Arfi? Iya, satu orang tidak dibatasi berapa banyak yang boleh disubmit. Selama itu memang semuanya sesuai dengan merupakan hasil karya sendiri dan juga sesuai dengan kriterianya. Jadi berapapun silahkan, tidak dibatasi karyanya. Oke, nah ada lagi yang komentar, Bismillah semoga berkah, amin. Ya, silakan nih Mbak Nuta Datun, silakan yang mau ikut partisipasi di acara Ya. kontes modifikasi ini boleh kok. Yang penting berusaha dulu ya kan. Ini Brio Vmode 1 bisa 500, 600. Wah, submission-nya makin bertambah terus ya berarti ya dari Iya, tahun ke karena tahun. kita lihat juga sebenarnya ya tadi ya seperti tadi dibilang timingnya ya, karena pas banget memang waktu kita jalankan ini. Tadinya ini kita mau jalankan itu dibarengin sama motor show waktu itu ya. Kalau boleh cerita. Uh, Pembukaannya kita mau bikin press conference-nya di motor show seperti biasa, tapi tiba-tiba motor show-nya kan ditunda ya. Ya, karena COVID Dan ya. tapi begitu kita tahu bahwa ada pembatasan sosial dan lain-lain, kita berpikir nggak, kita jangan tunda acara ini, justru kita harus percepat acara ini, karena waktu itu semua orang itu di rumah, mereka nggak ada aktivitas, dan kita juga sebagai brand kita mau tetap hadir untuk konsumen yang lagi ada di rumah supaya mereka tetap semangat gitu, ada aktivitas yang mereka lakukan, mereka tetap bisa berkreasi gitu kan. Jadi meskipun mereka tetap tinggal di rumah, tetap parkir di rumah, tapi mereka tetap semangat gitu, karena saya bisa melakukan sesuatu yang berguna dari rumah gitu. Bahkan bisa menghasilkan hadiah juga gitu kan. Betul, syukur-syukur juara dapat duit lagi kan. Iya. Saya berpikir sih tahun ini harusnya lebih banyak lagi yang akan ikutan. Nah, Mas Arfi ini satu, saya mau tanya nih, mungkin pertanyaannya agak sedikit menarik nih. Ya,
ini kan kreativitasnya kan pada bagus-bagus ya, terutama yang pemenang-pemenangnya udah pastilah pilihan-pilihan daripada juri sudah pasti sudah melewati sejumlah penilaian dan kriteria-kriteria katanya. Jadi kendaraan yang benar-benar dimodifikasi mengikuti hasil desain dari peserta atau pemenang di VMOD Brio Kontes kali ini. Iya, sangat mungkin, Mas. Hmm. Jadi maka dari itu kan memang salah satu kriteria penilaian itu adalah supaya meskipun desainnya itu kreatif, tapi memang harus bisa diwujudkan dari sisi safety, dari sisi kelayakan jalan dan lain-lain gitu ya. Ini sangat mungkin. Tahun lalu kita lakukan itu, tapi memang tahun lalu itu ada kategori best decal ya, jadi hanya stiker gitu ya. Nah itu kita wujudkan benar-benar desain supaya kita bisa, insya Allah bisa mendisplay mobil ini ya kalau kita wujudkan gitu. Waduh, ini menarik banget. Jadi teman-teman kapan lagi coba punya kreativitas, mau virtual modifikasi gambar mobil modifikasi, terus jadi nyata diwujudkan oleh dapat duit lagi. Wah, ini keren banget sih, Mas. Jadi pengen belajar gambar ini, virtual ini, digital imaging. Ini teman-teman nih pasti yang punya kemampuan, ayo segera mendaftar ya, karena sayang banget kesempatan ini. Ya itu tadi, mungkin kesempatan kita untuk meningkatkan lagi kemampuan dalam virtual ya, secara virtual modification ini, dan juga bisa memberikan pendapatan gitu kalau menang. Lumayan. Nah, gitu, dan ya gitulah. Mas Arfi, mungkin ada yang mau disampaikan nggak yang lain terkait dengan Honda Brio Virtual Modification Contest ini? Ya, jangan ragu untuk ikutan. Jadi memang siapa saja bisa ikut. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pemenangnya juga selalu beda-beda gitu. Jadi artinya ini sebuah kontes yang sangat terbuka. Semua orang punya kesempatan yang sama. Kreativitas yang paling dibutuhkan di sini. Dan ya mudah-mudahan untuk orang-orang lain ini menjadi satu inspirasi gitu, satu hiburan. Orang-orang yang suka dengan lihat-lihat mobil modifikasi, lebih banyak desain yang bisa dijadikan inspirasi gitu kan. Jadi kalau misalkan orang-orang lain yang mungkin mereka bukan peserta tapi mereka suka ngeliat dan butuh inspirasi, mereka lihat desainnya, wah saya mau nih mobil saya dibikin seperti ini. Nah itu juga bisa berguna untuk semua orang, untuk banyak orang, supaya kontes ini bisa dinikmati makin banyak orang. Seperti itu, Mas Rizky. Iya. Ini juga saya baru baca, jadi ada pemenang untuk kategori favorit juga ya, Mas Arfi. Jadi yang paling banyak mendapat dukungan suara di Instagram. Nah ya, makanya itu kalau punya desain dipost di sosial media 3 juta rupiah. Waduh, lumayan. Bukan lumayan lagi. Gitu ya. Oke, nggak terasa nih udah setengah jam lebih ya, kurang lebih hampir 40 menit nih Mas Arfi kita ngobrol-ngobrol. Terakhir mungkin untuk penutup, ada yang mau disampaikan nggak buat calon peserta, nah yang belum mendaftar mungkin, atau yang sudah mendaftar? Atau ingin hal lain yang mau disampaikan, silakan Mas. Ya, tadi udah disampaikan ya, mungkin intinya jangan ragu untuk ikutan kalau kamu punya bakat, punya kreativitas gitu kan. Ini bukan satu hal yang sangat sulit, hanya membutuhkan kreativitas dan skill untuk mendesain, dan itu udah bisa berkompetisi dengan sangat terbuka dengan orang lain yang sudah punya desainnya. Jangan lupa kita juga punya kontes mingguan, jadi jangan lupa untuk diposting di sosial medianya dan kasih hashtag, siapa tahu jadi pemenang mingguan lumayan. Ya, dan akhir ya ini ya, yang penting sesuai dengan karakter, sesuai dengan tema. Nah, nanti pasti itu akan menghasilkan karya yang baik. Mendapatkan banyak informasi dari acara hari ini gitu. Langsung nih pada ikutan daftar deh. Alamat linknya juga udah ada yang share di Facebook gitu, tinggal diklik. Makasih banyak Mas Arfi, semoga sehat-sehat terus. Sampai bertemu nanti kita ada mungkin kesempatan untuk membicarakan topik-topik yang lainnya. Siap, terima kasih Mas Rizky. Ya, makasih Mas Arfi dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak sudah ikutin terus acara live interview
di auto.com dan kali ini di platform Facebook ya. Kita akan hadir kembali nanti live interview-nya hari Senin di channel YouTube di Official Auto. Nah, buat teman-teman fanpage Facebook, followers Facebook di Official Auto, boleh juga main-main ke channel YouTube kita karena di sana banyak banget video-video review mobil dan review motor terbaru. Nggak lupa juga beberapa perbandingan atau komparasi spesifikasi, baik mobil maupun motor. Terus peluncuran-peluncuran mobil dan motor baru juga ada di sana. Juga main-main ke situs kami yang lain, yakni carvaganza.com. Juga channel YouTube-nya carvaganza.com. Dan channel YouTube-nya Carvaganza. Terima kasih banyak. Semoga live interview session kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di live interview session selanjutnya.